شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalaman tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, ibu, orang tua siswa, wali siswa, serta yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya harapkan keberhasilannya dunia akhirat, para santri, anak-anakku, siswa dan siswi SMP Al-Irsyad Tegal, yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di sore hari ini, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh barokah, di bulan yang penuh maghfirah, Allah masih memberi kesempatan kita untuk segala kenikmatannya. Allah mengkaruniakan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Begitu banyak. Baik nikmat yang dapat kita rasakan maupun nikmat-nikmat yang tidak dapat kita rasakan. Nikmat yang dapat kita lihat maupun nikmat-nikmat yang tidak dapat kita lihat. Karena pada hakikatnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala teramatlah luas, teramatlah banyak. Tidak ada satupun makhluknya yang dapat menghitung secara pasti kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Untuk itu, kita senantiasa, marilah saya mengajak diri sendiri untuk senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan akan sampai kepada umatnya yang setia sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alkisah ada seorang raja bernama Iskandar Zulkarnain. Suatu saat beliau sedang mempersiapkan bersama pasukannya untuk menghadapi pertempuran yang akan mereka hadapi. Di pagi hari, beliau mengumpulkan para prajuritnya, menyampaikan kepada prajuritnya, "Wahai para prajuritku, nanti malam kita akan melaksanakan perjalanan untuk menuju medan pertempuran. Pesan saya," kata Raja Iskandar Zulkarnain, "ketika nanti malam kita melewati sungai, pesan saya, ambillah yang kalian injak. Ambillah sebanyak-banyaknya yang kalian injak dalam melintasi sungai itu. Tapi jangan dilihat sebelum kita sampai kepada tempat tujuan." Itulah pesan Iskandar Zulkarnain kepada para prajuritnya sebelum mereka melakukan perjalanan untuk menuju medan pertempuran. Kisah singkatnya, tibalah malam hari, pasukan Raja Iskandar Zulkarnain berangkat menuju ke medan pertempuran. Saat melintasi sungai, ternyata pasukan Raja Iskandar Zulkarnain terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang hanya mengambil sekedarnya yang ia perintahkan dari seorang raja itu. Yang ia injak, ambil sekedarnya.
Dia beranggapan, alah paling hanya apa. Tetap mengambil tapi hanya sekedarnya. Sementara kelompok yang kedua, mereka yang sungguh-sungguh menjalankan perintah amanat dari seorang rajanya. Dia dengan bersusah payah mengambil apa yang ia ijak saat melintas dalam sungai itu. Walaupun dengan penuh kerepotan, penuh berat, tapi kelompok ini tetap melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dianjurkan oleh seorang raja. Sementara ada kelompok yang ketiga, mereka yang acuh tak acuh, tidak memperhatikan, tidak melaksanakan apa yang dipesankan oleh seorang rajanya. Dia tidak mengambil sama sekali apapun. Dia beranggapan tidak berharga, paling hanya sekedar batu, sekedar pasir dan lainnya. Dianggap tidak berharga. Itulah kelompok yang ketiga. Bapak dan Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas kita bisa menarik pelajaran di saat Ramadan ini. Banyak para ulama, para ustadz sebelum jauh hari Ramadan tiba sudah banyak memperingatkan kita bahwa Ramadan itu sungguh luar biasa di dalamnya. Bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah. Tetapi dalam menyikapi itu manusia orang Islam, umat Islam terbagi menjadi 3 golongan juga. Golongan yang pertama, dia mendengarkan tausiah atau himbauan dari para ustadz, para dai hanya sekedarnya saja. Di saat melewati bulan Ramadan, dia melaksanakan puasa tetapi hanya sekedar perintah saja. Tidak menambah amaliyah ibadahnya, hanya sekedar saja. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka atau orang Islam yang benar sungguh-sungguh di dalam melewati Ramadan ini dengan mengambil hikmah yang sangat luar biasa. Dia lewati Ramadan dengan penuh susah payah, dengan segala keberatannya, dia melaksanakan ibadah, bahkan menambah ibadah-ibadah sebelumnya. Itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak tergolong dari kelompok ini, yaitu mereka yang acuh tak acuh. Ada Ramadan maupun tidak ada Ramadan biasa saja. Dia tidak mengambil apapun saat melewati Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tergolong dari kelompok yang kedua. Dalam melewati Ramadan tahun ini, kita dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah, melaksanakan ibadah, bahkan menambah ibadah-ibadah lain yang seperti hari-hari biasanya kita tidak lakukan, tapi di bulan Ramadan kita lakukan. Karena kita tahu ibadah di bulan Ramadan sangat luar biasa. Allah menjanjikan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Ramadan ini adalah sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman, pasti akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kali ini, yang pertengahan Ramadan ini, saya mengajak diri saya pribadi, mengajak para pemirsa semuanya, mari kita tingkatkan kembali ibadah kita di bulan Ramadan yang sudah menjelang akhir ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah yang luar biasa, ibadah yang sebanyak-banyaknya, menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah lain yang tentunya pahalanya sangat luar biasa. Mudah-mudahan Ramadan kali ini, ibadah kita selama ini dari saat Ramadan awal sampai pertengahan ini, Allah akan meridhoi ibadah kita dan akan menerima ibadah kita. Demikian yang dapat kami sampaikan kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.